narasumber pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang merupakan guru IPA maupun guru mata pelajaran lain yang telah menyempatkan pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dalam kegiatan webinar pada malam hari ini yang berjudul Ngulik Pembelajaran Mendalam dari Konsep ke Kelas IPA. Ya Bapak Ibu ya. Semoga awal hingga akhir kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, mohon izin memberikan sebuah pantun. Ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Nanti mohon untuk dijawab bantuannya, cakep gitu ya Bapak Ibu ya. Pantunnya seperti ini. Pergi ke ladang bermain layang-layang. Cakep, cakep. Layang-layang putus terbang ke awan. Cakep. Cakep. Maka tak sayang. Perkenalkan diri, nama saya Saifuddin Hasan. Pak Sukron Fuad. Salam kenal ya Pak Sukron ya. Saya Saifuddin Hasan Salam kenal juga Pak. Dari SMP Negeri 1 Tulambang Barat, dan Bapak Ibu peserta webinar salam kenal dari Tulambang Barat. Bapak Ibu peserta webinar, menjadi seorang guru tentunya kita memiliki tugas, yaitu mengajar dan mendidik ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas mengajar dan mendidik ini merupakan sebuah tugas yang sangat mulia untuk kita semua Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai guru harus senantiasa bisa terus melakukan reassessing agar selaras dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai kita hanya stuck dengan apa yang kita dapatkan selama pembelajaran di kuliah saja. Namun kita harus senantiasa reassessing dengan berbagai pengetahuan untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar ketika kita di dalam suatu pembelajaran di kelas, kita bisa melaksanakan pembelajaran yang bermakna, gitu Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, dan senantiasa siswa bisa atau murid itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat ini kan murid sudah sangat pandai dalam mengikuti, memanfaatkan teknologi, dibuktikan dengan banyak murid yang sudah pandai berselancar ya Bapak Ibu ya di dunia maya. Bahkan untuk edit video pun terkadang kita sebagai guru lebih jago siswanya dalam edit video. Nah, itu membuktikan bahwa murid saat ini sudah pandai berselancar di dunia maya. Sehingga maka dari itu kita harus reassessing pengetahuan yang kita miliki dan mendampingi murid kita untuk menskonstruksi dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, seperti itu Bapak Ibu ya, agar nantinya murid-murid bisa mengembangkan pengetahuannya agar bisa bermanfaat bagi kehidupan nyatanya nantinya, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan mengikuti kegiatan ini semoga kita dapat bersama-sama mengupgrade pengetahuan yang kita miliki, baik itu pengetahuan dalam pedagogik atau pengajaran maupun profesional kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Sukron Fuad yang menyempatkan waktunya telah membersamai kita. Semoga ini menjadi ladang pahala buat Pak Sukron Fuad dan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Dan saya mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini yang telah semangat dan antusias. Semoga kita bersama dalam kesempatan ini bisa mengupgrade kemampuan kita dalam eh, pemahaman kita tentang mengajar dan mendidik di dalam sekolah, Bapak Ibu. Tidak lupa penghargaan bagi teman-teman MGMP IPA Tulambuang Barat atas kesehatan acara ini. Semoga acara ini bisa terulang kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim dari Tubaba, MGMP IPA Tubaba. Semoga ini bisa tersegera kembali. Saya kira cukup demikian dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang tata, ucapan yang kurang sopan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua MGMP kita, Pak Saifuddin Hasan. Ya, luar biasa sekali insight-nya. Semoga pesan-pesan tadi menjadi penguat bagi kita semua ya Bapak Ibu untuk terus bergerak, berinovasi, dan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi inti yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Ini mohon maaf sekali kita tadi molor sedikit ya. Kita tunggu-tunggu nih Bapak Ibu di perdana webinar kita. Nah, jadi harus semangat nih mengikuti webinar sampai selesai. Nah, jadi untuk itu saya serahkan acara ini kepada moderator kita, kepada Ibu Risna. Halo Bu Risna. Hai, Bu Dewi. Oke. Sudah siap Bu Risna? Mohon maaf, saya siap. Suaranya Iya, storing. Bu Dewi. Storing nih. Pakai dua device ya Bu ya? Iya, saya terkendala Satunya dengan dinonaktifkan aja, ambil satu aja supaya tidak storing Bu. jelas, Bu Dewi. Oke, jelas Bu. Nah, oke, saya Terima kasih. serahkan ke Bu Risna. Silakan Bu Risna. Waktu dan Zoom Siap, dipersilahkan. terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Saifuddin Hasan sebagai Ketua MGMP, kemudian teristimewa yang saya hormati Bapak Syukron Fuad MPD sebagai pemateri pada malam hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat. Insya Allah ini dari MGMP IPA Tulang Bawang Barat, dan ada teman-teman dari prodi lain seperti guru SD, dan ada beberapa teman dari Bandar Lampung juga yang guru IPA. Terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Untuk yang pertama, saya mau cek nih. Bapak Ibu semua sudah semangat semua untuk mengikuti webinar ngulik pembelajaran mendalam dari konsep ke kelas IPA malam ini. Saya minta reaksinya, mungkin dengan jempol atau love dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu. Wah, terima kasih. Semangat semua ya Bapak Ibu. Akan mengulik lebih dalam pembelajaran mendalam dari konsep ke kelas IPA. Kemudian selamat datang kepada Bapak Syukron Fuad MPD. Saya bacakan CV-nya. Terima kasih Pak Syukron. Pak Syukron Fuad MPD dengan tempat tanggal lahir pemenang 12 Oktober 1984, sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak, pekerjaan pengawas sekolah dengan instansi Dinas Pendidikan Tanggamus, riwayat pendidikan di SD Negeri 4 Bumi 1,
MTSN Pringsewu, SMA Negeri 1 Pringsewu, Pendidikan Fisika Unila, kemudian Magister IPA Unila. Selanjutnya, riwayat prestasinya luar biasa sekali, Bapak. Juara 1 Jambore GTK Provinsi Pengawas Dedikatif 2024, juara 3 Inovasi Daerah Tanggamus 2024, juara 1 LKTI Unila 2023, kreator 100 bukti karya terpilih PMM 2023, kontributor perangkat ajar PMM 2023, Google Certificate Educator Level 2 2023, dosen praktisi mengajar UMPRI 2023, juara 3 LKTI Unila 2022, juara 1 film pendek 2022, guru berprestasi Kabupaten Tanggamus 2022, dan finalis NISPT 2022, juara 1 Harapan Inovasi Daerah Provinsi Lampung 2022, asesor PPG Prajabatan 2022 hingga sekarang, finalis inovasi TIK dalam sains TK tingkat nasional 2021, guru penggerak angkatan 1 2021, penerima dana hibah Psikis Research Grants Asia Tenggara 2020, finalis Duta Rumah Belajar Kemendikbud 5 besar Provinsi Lampung tahun 2020, finalis Simposium Nasional Guru IPA 2019, peserta Inobel Inovasi Pembelajaran tingkat nasional 2019, dengan banyak pengalaman organisasi yang jika dibacakan satu-satu tidak cukup ya sepertinya, Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita bisa mengikuti langkah beliau dan motivasi kita untuk terus belajar. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita serahkan kepada pemateri kita pada malam hari ini, kita kasih tepuk apa ya, Bapak Ibu? Kira-kira di depan ada, di atas ada apa? Kamera. Coba buka lampu, kamera, rolling, action, jeng jeng jeng. Silakan Bapak. Pak, materi ini pembelajaran mendalam dari konsep ke kelas IPA kami Oke, apakah suara saya terdengar, Bu Dewi? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ini sudah disilahkan ya. Tadi agak terputus sepertinya Mbak Risna. INJ, silakan Bapak Syukron. Kami menanti ilmu yang banyak dari Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendaki gunung, capeknya minta ampun. Cakep. Cakep. Terimalah salam ciri khas Lampung, tabi pun. Ya, Bu. Ya, Ya pun. Ya pun. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Saifuddin Hasan PD selaku Ketua MGMP IPA Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang saya hormati Ibu Dewi Khairunisa SPD. Kebetulan kalau sama Bu Dewi ini sering ya kegiatan bareng karena beliau juga adalah co-kapten belajar ID Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi yang saya hormati Ibu Risna selaku moderator, yang saya hormati Bapak Ibu Guru IPA Kabupaten Tulang Bawang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru IPA yang tergabung di Zoom meeting ini. Ini ada kawan-kawan di MGMP IPA Tanggamus, Pak. Ada Bu Noviana, ada Bu
Eh, ada Bu Wian ya, ada Bu Wian, ada tadi ada Bu Fitri Mayasari, kemudian ada siapa lagi tadi banyak ya. Oh, ada kawan saya nih, ada pengawas IPA hebat juga, beliau guru IPA berprestasi juga. Sekarang sudah jadi pengawas juga, ada Bu Fatma Irmasari. Jadi yang hadir di sini nih sudah lintas kabupaten, Pak. Izin Pak untuk bergabung Pak Saifuddin Hasan. Ya, Pak. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya lah kita bisa bertemu walaupun secara maya. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu, izin saya untuk share screen. Sudah nampak ya, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengulik sedikit tentang pembelajaran mendalam ya. Mungkin nanti ya agak sedikit ngebut. Nanti kalau waktunya cukup ada sesi tanya jawab. Kalau ada waktu kembali kita nanti akan mencoba membuat RPP pembelajaran mendalam ya. Dengan bantuan AI saja Bapak Ibu. Nanti untuk menyempurnakannya nanti kita bisa secara manual gitu ya Bapak Ibu. Izin hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya mengutip Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, eh, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus belajar ya Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan boleh seperti Mbak Dewi ikut LPDP itu salah satunya dalam rangka untuk meningkatkan apa ya kompetensi kita karena salah satunya adalah kompetensi guru adalah profesional. Kemudian saya mengutip juga talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Dan ada juga utlubul imam minal mahdi lalahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Nah ini saya pastikan Bapak Ibu di dalamnya ada ini semua ini. Tiga amalan yang tidak pernah terputus pahalanya. Ya, kalau guru ini saya rasa semuanya ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang di sini tuh ngajarnya ikhlas gitu ya Bapak Ibu. Apa namanya motivasi mengajarnya itu lillahi ta'ala. Ada istilah lelah menjadi lillah gitu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengajar ikhlas, kemudian apa ya mengharap ridho Allah ya tiga-tiganya ini ada mudah-mudahan menjadi bekal akhirat nanti. Yang pertama ilah min sedekatin jariyah. Bapak Ibu akan mendapatkan sedekah jariyah dari Bapak Ibu mengajar, berbuat baik kepada sesama. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti mudah-mudahan murid-murid Bapak Ibu itu ada yang meneruskan Bapak Ibu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, itu otomatis itu pahalanya berantai. Kemudian awaladin sholihin walahu. Kemudian ada anak soleh yang mendoakannya. Mudah-mudahan Pak Saifuddin Hasan, Mbak Dewi ini selalu doakan nih. Oh, saya diajar Pak Saifuddin Hasan ini. Alhamdulillah ini saya maksud ini apa di di jadi perawat dulu pernah belajar ini pengukuran suhu gitu ya. Nah, harapan saya Bapak Ibu eh, di kelas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi apa ya Bapak Ibu kalau ngajarnya seperti ini mudah-mudahan anaknya juga mengikut gitu ya. Jadi saya minta Bapak Ibu menuliskan di kolom chat kalau ada gambar seperti ini kira-kira perasaannya seperti apa Bapak Ibu. Saya minta di kolom chatnya ya Bapak Ibu. Oke, senang ya Ibu Desi semangat senang. Ibu Isniati senang banget gitu ya. Kemudian Bu Karma seru, murid semangat mengikuti belajar. Apa lagi kira-kira ini? Belajar menyenangkan, semangat.
perasaan bahagia, gembira, senang. Wah, kayaknya betul semua ini. Ya, Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu senang ya. Bah, banyak yang betul lah. Intinya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mengajarnya fokus, kemudian semangat dan bahagia. Nah, di sini nih nanti ada indikasi atau indikator yang ada nanti di prinsip pembelajaran mendalam. Seperti fokus itu adalah berkesadaran, kemudian bahagia, semangat itu nanti menggembirakan gitu ya. Jadi kita boleh nih buat konten ya, buat konten. Saya juga buat konten Pak, saya Hasan tuh kalau ngajar. Tapi kontennya ya untuk pembelajaran. Nanti saya tampilkan lah konten-konten yang sudah saya buat, kemudian saya bagikan ke YouTube saya. Ini, nah tadi kesepakatan kelasnya sudah disampaikan oleh Bu Dewi ya. Bersemangat. Harapan saya Bapak Ibu walaupun malam tetap harus semangat Bapak Ibu ya. Jadi menyimak dengan baik, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli ketika ingin bertanya silakan raise hand. Satu lagi ya untuk mute gitu kata Mbak Dewi tadi. Oke Bapak Ibu, ini konten saya ya. Kita nonton video dulu ya Bapak Ibu. Nah ini ada iklannya karena saya langsung ngambil dari suara videonya terdengar Pak Saifuddin. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Musik-musiknya lagunya terdengar ya. Terdengar, Pak. Oke, ini contoh dari hukum Archimedes. Apa hukum Archimedes? Melingkari apa aja? Terapung. Nah ini posisinya apa nih? Bisa melayang nggak? Siapa yang dari Jawa, anjing. Awa. Singa dia sing aing dia kesinga aing. Siwala kacep lekengnya sedang jublak. Yuk. Oke, ini sebagai pengantar ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai konsep sebelum kita masuk pembelajaran hukum Archimedes. Jadi itu saya hanya menggunakan tutup botol, Pak. Ah, tutup pena yang saya masukkan dalam botol gitu ya. Ada juga yang pakai sedotan, kemudian dikasih pinset atau besi sedikit itu juga bisa. Nah, ini saya hanya menggunakan tutup pena yang tidak berlubang ya. Itu kita atur bagaimana caranya tutup pena itu bisa terapung, melayang, tenggelam. Nah, ini dari percobaan ini kita munculkan ya prinsip pembelajaran mendalam ya. Berkesadaran, nanti ada fokusnya, kemudian nanti bermakna, pengetahuan baru yang didapat, kemudian menggembirakan gitu ya. Jadi anak-anak juga nanti semangat mencoba nih. Kok bisa Pak ya gitu. Saya seperti ini. Ini terlalu lebar sepertinya. Karya Bapak Ibu ya.
hitung massa jenis telur. Silakan ditimbang. Itu udah tuh, udah seimbang tuh. Nah, berapa tuh? 58. Ya, silakan ditulis. Massa jenis telur 50. Massa jenis telur. Massa telur. Massa telur 58. Punyanya Murni ya, nanti beda-beda. Ini punya Anggi. Sekarang kita ukur volume telur, volume awal air di gelas ukur 150 ml. Sekarang masukkan telurnya. Di angka berapa? 200. Berarti volume telur adalah V posisi air setelah dimasukkan dikurang V mula-mula ya. Jadi 200 dikurang 150. Jadi volume telur 50 mililiter atau 50 cm kubik. Pak, hasilnya berarti 58 dibagi 50 hasilnya 1,16. Jadi massa jenis telur adalah 1,16 gram per mililiter atau gram per cm kubik. Oke, ini membuat magnet. Saya skip aja, saya cari yang lain aja. Satu lagi aja ya Bapak Ibu. Ini garis-garis kayak magnet. Aku ra kelingan, aku mah keling ngopo ya? Enek cate Mbak Risna. Membuktikan garis-garis kayak magnet, oke? Oleh Fernanda, ini magnet yang merah kutub utara north, yang hitam kutub selatan. Ya silakan, Mas Fernanda, ditaruh di atasnya kertasnya, kemudian ditaburi oleh serbuk besi, pasir hitam. Ya terus sambil muter terus sambil muter. Oke, di sini jelas ya ada garis-garis kayak magnet. Jadi di sekitar magnet terdapat garis-garis kayak magnet. Nah ini pasir yang digunakan, pasir mencari di halaman sekolah ini atau magnet. Ini pasir yang didapat dari mencari. Lebih bagus ya. Oke Bapak Ibu, mungkin satu lagi ya. Ini anak saya ini waktu saya di Central Plaza sebenarnya sambil nunggu jadwal nonton film. Ada kesempatan ini saya menjelaskan konsep listrik statis. Kata kawan saya, ya Allah Pak, liburan aja sambil ini apa belajar, ya nggak apa-apa ya. Pakai tangan dulu coba. Pakai tangan dulu, pakai tangan. Pakai tangan dia ketarik dia nanti dia. Tuh, sekarang pakai sedotan, pakai sedotan. Lan. Lihat Lan. Lihat Adin. Kalau pakai sedotan dia nolak, kalau pakai tangan ketarik. Tuh. Tuh. Iya. Jangan sampai jatuh. Ada yang elektron, ada yang positif. Oke, sepertinya cukup lah ya Bapak Ibu karena durasi waktu. Jadi
eh, kalau kata Pak Menteri yang sekarang, kurikulum yang digunakan itu masih kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka kan intinya ada tiga, Bapak Ibu. eh, PEF atau FEP lah gitu. Kalau FYP kan video viral ya, trending gitu. Kalau ini FEP. FEP itu fleksibilitas, kemudian esensial, kemudian satu lagi adalah project, pembelajaran berbasis project gitu. Jadi prinsip pembelajaran mendalam itu materi-materi yang esensial itu esensial kan sedikit ya, atau materi inti lah, inti atau materi utama sedikit tapi mendalam gitu. Jadi mengena gitu. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu guru itu mengonsep materi-materi, misalnya nih materi suhu itu esensialnya di mana ya? Konsep utamanya itu di mana? Materi suhu itu konsepnya kan ada di skala suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Satu lagi termometer X, termometer Y gitu. Karena nanti di soal-soal OSN itu ada jika diukur dengan menggunakan termometer X sekian, termometer Celcius sekian, maka ininya berapa suhunya gitu ya. Suhunya misalnya termometer X eh, titik tap bawah atau titik leburnya -20, titik tap atasnya misalkan 120. Jika suhu sekian Celcius, maka diukur termometer X itu berapa gitu. Seperti juga materi esensial di kalor. Di kalor itu esensialnya itu hanya QMC delta T, kemudian kalor laten. Kalor laten itu QMU, QML. Sama satu lagi grafik. Grafik kalor mulai dari S sampai uap gitu. Jadi nanti soal asas, soal-soal ASN itu kejawab ya. Jadi intinya kita tuh mengajar konsep utama inti-intinya gitu supaya sedikit tapi mengena atau sedikit mendalam gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi latar belakangnya adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kita tidak bisa apa ya melawan arus perubahan ya. Mungkin zaman dulu kita menggunakan Nokia, tapi sekarang kita nggak menggunakan lagi ya. Udah pakai Android, ada iPhone gitu. Jadi memang perubahan-perubahan itu pasti gitu. Kemudian literasi numerasi itu sangat rendah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat di medsos-medsos ya, huruf perkalian 7 kali 8 nggak bisa. Kemudian 10 tambah 6 juga bingung gitu. Tapi begitu ditanya berapa harga seblak, dia tahu gitu. Dan ketimpangan pendidikan yang lainnya gitu. Contohnya misalkan sebutkan negara-negara di Eropa, jawabannya Depok, Bekasi. Itu kan sangat apa ya, miris gitu, literasinya sangat rendah gitu. Kemudian bonus demografi dan visi Indonesia 2045. Bonus demografi ini usia produktif bangsa Indonesia itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Produktif itu mulai 15 tahun sampai 64. Nah, sayang sekali kalau usia produktif ini tidak apa ya eh, tidak maksimal gitu. Kita lihat tawuran-tawuran itu ya usia produktif gitu. Sangat disayangkan sekali anak-anak yang usia produktif itu kerjanya tawuran bahkan sampai menghilangkan nyawa gitu. Kemudian visi Indonesia 2045, Indonesia emas itu menjadi negara berdaulat adil dan makmur, menjadi negara dengan perekonomian lima besar dunia. Itu harapannya. Kompetensi masa depan ya nanti literasi kan banyak ya, literasi digital, literasi sains, kemudian literasi kewarganegaraan itu kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa kita. Nah, ini hasil PISA sangat rendah ya, sangat rendah. Yang bisa menjawab soal level 4 sampai 6, C4 sampai C6 itu hanya kurang dari 1%, artinya kurang aja 0, gitu. Ya bisa menjawab hanya level 1 sampai level 3, menyebutkan, memahami gitu ya, menerapkan. Mulai dari 4 sampai 6 kalau dikasih soal ANBK, AKM itu udah kewalahan, apalagi soal-soal ASN. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Yang pertama, kita harus melibatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Jadi, seperti di video-video tadi gitu, saya tuh mengarahkan siswa, ayo, kenapa saya tuh mengarahkan kenapa berpikir loh. Kenapa ini bisa mutar loh sedotannya gitu ya? Iya, kan itu kan mereka tuh terlibat. Coba saya yang nyoba Pak gitu. Kemudian yang ketika Archimedes itu mereka satu-satu nyoba Pak. Bahkan saya suruh buat pakai apa, botol itu mereka mencoba semua. Sampai ada yang berhasil, mereka senang betul gitu. Kan adanya keterlibatan. Kemudian berkesadaran, fokus, kemudian hadir penuh. Pikirannya nggak kemana-mana gitu loh. Kalau kita kasih
percobaan-percobaan yang menarik itu mereka pikirannya nggak kemana-mana. Kemudian guru dan peserta didik itu saling memuliakan. Ini larinya ke pendidikan karakter gitu ya. Larinya ke pendidikan seperti dimensi profil lulusan itu kan karakter yang diharapkan oleh Pak Menteri yang sekarang gitu ya. Jadi kalau saya menyingkatnya makan roti manis, kemudian sehat sambil ngobrol gitu. Nanti kita bahas. Kemudian guru sebagai pengembang budaya belajar, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buat inovasi, buat multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian ya Bapak Ibu yang inilah yang tahu lebih tahu bagaimana mengemas supaya budaya belajar kita ini baik, baik bagus. Kemudian Bapak Ibu silakan manfaatkan teknologi, kemudian interdisiplin ilmu. Nanti di pembelajaran berbasis proyek atau jika Bapak Ibu menggunakan PJBL itu nanti akan ada integrasi disiplin ilmu ya Bapak Ibu. Kemudian ini pengertiannya nanti Bapak Ibu mungkin bisa dibaca ya. Ini saya akan bacakan. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Kalau di Islam itu ada ruhiyah, fikriyah, jasadiyah. Gitu ya. Ruhiyah itu hati dan rasa, kemudian fikriyah itu pikiran, jasadiyah itu raga. Kalau orang Jawa itu ada jiwa, raga, sukmo gitu ya. Nah ini Bapak Ibu eh, memuliakan ya dalam penerapan PM semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebenarnya nilai-nilai memuliakan ini eh, kayak di Lampung itu kan ada PIL Pesanggiri ya. Ada PIL Pesanggiri, Nemu Nyimah, Nengah Nyamuk, Nyapur, Bejuluk Budak Buado, Sakai Sambayan. Kemudian di orang Jawa ada Totot, Tinti, Tentrem, Gemah Ripa, Lojinawi gitu ya. Kemudian ada apalagi orang Sunda itu ya, cager, bager, singer gitu ya. Itu memang nilai-nilai karakter yang perlu diterapkan. Pembelajaran mendalam itu nanti di prinsip pembelajarannya ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga untuk mewujudkan apa? Mewujudkan profil lulusan 8 dimensi ya. Nah, ini Bapak Ibu, eh, pembelajaran mendalam ini ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan atau prinsip ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti eh, berkesadaran ini apa ya? Bapak Ibu mengarahkan siswa untuk fokus, kemudian aktif, hadir penuh, kemudian adanya motivasi intrinsik dari dalam diri gitu ya. Jadi kalau motivasi intrinsiknya sudah kena, oh enak bener Pak, Bapak Ibu kita ngajar. Yang jadi masalah, kita sudah siap, siswanya nggak siap gitu ya. Kita sudah siap dari awal tuh desain pembelajaran, udah nyiapin apa kuisis, misalkan udah nyiapin PPT sampai kelas siswanya nggak mau belajar. Itu artinya belum memiliki motivasi intrinsik Bapak Ibu ya untuk belajar. Kemudian bermakna, bermakna ini nanti Bapak Ibu apa ya? Ketika mengajar kita mengajar suhu itu manfaatnya untuk apa? Contoh misal kita mau mengukur suhu nanti siswa bisa mengukur suhunya sendiri ketika dia demam gitu atau mengukur suhu badan adiknya gitu ya. Cara menggunakan termometernya bagaimana, membacanya seperti apa gitu. Jadi manfaatnya. Jangan sampai, Pak, kita ini belajar GLB, GLBB kita belajar keanekaragaman hayati, manfaatnya untuk apa gitu. Jangan sampai tidak tahu. Gitu. Jadi memang dari awal sudah disampaikan kita belajar ini manfaatnya ini, ya. Kemudian di permakna ini adanya kontekstual biasanya. Jadi dikaitkan dengan pembelajaran sehari-hari. Nah, untuk yang menggembirakan ini, kata kuncinya adalah pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang interaktif, menyenangkan. Kemudian siswa itu ingin belajar terus, ya, ingin belajar kembali. Jadi bukan dari awal sampai akhir tuh ice breaking gitu. Jadi tujuan pembelajarannya tidak mengenal. Ini saya next aja Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini ada dimensi profil lulusan. Kalau saya menyingkatkannya makan roti manis, sehat sambil ngobrol. Ma itu Maha Esa, kan itu kewarganegaraan, ro itu kolaboratif, tip, pi itu kreatif, manis
mandiri, kemandirian, dan bernalar kritis atau penalaran kritis. Sehat itu kesehatan, ngobrol itu komunikasi. Jadi kalau di profil pelajar Pancasila kan itu 6, makan roti manis. Atau ada yang lagunya tuh, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Itu nanti Mbak Dewi yang lebih paham tuh lagu itu. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis gitu kan kalau untuk yang profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang kemarin saya melihat ini apa Bu Sukmana Khomsun itu sudah nyanyi yang dimensi profil lulusan. Ini tadi mau saya download sebenarnya, mau saya tampilkan tapi belum sempat saya download. Kayaknya sudah banyak di YouTube untuk mengingat dimensi profil lulusan. Kemudian ada namanya prinsip pembelajaran mendalam tadi di awal ya Bapak Ibu. BBM berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian ada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar yang sekarang ini memang diarahkan lebih tinggi ya dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dari C2 ya, ini sudah C2 ini memahami, kemudian mengaplikasi ini C3 dan C4 nanti di tabelnya itu. Kemudian refleksi itu nanti C5 dan C6, nanti sampai sana kita. Kemudian ada namanya kerangka pembelajaran mendalam, itu ada 4. Praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini disebutnya rumus pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Ini rumus pembelajaran mendalam. Nah, nah ini Bapak Ibu, ini dimensi profil lulusan ya, namanya sekarang dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan. Kalau dulu ini berkebinekaan global, kalau dulu ini berpikir kritis atau ya sekarang penalaran kritis, kreativitas tetap. Oh dulu kreatif, kreatif dulu, sekarang kreativitas. Kemudian kolaborasi dulu gotong royong, ini dulu mandiri, sekarang kemandirian. Tambahannya 2 ini sebenarnya, kesehatan dan komunikasi. Oke, nah ini Bapak Ibu untuk prinsip pembelajaran mendalam ada fokus, konsentrasi, perhatian. Jadi tadi ketika kita bawa botol untuk hukum Archimedes, mereka tuh fokus, fokus ke depan semua. Atau pas listrik statis ya, mereka akan fokus ke depan, konsentrasi dan perhatian gitu. Kemudian kesadaran terhadap proses berpikir, hadir penuh. Jadi pikirannya tidak kemana-mana lah ya gitu. Kalau Bapak Ibu wajar. Biasanya kita mikirin jemuran ya Bapak Ibu ya. Mikirin apa ini yang ini aduh belum jemput anak gitu. Kita jemput anak dulu gitu. Kemudian untuk yang bermakna ini adanya kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Keterlibatan peserta didik, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pembelajar sepanjang hayat, keterkaitan dengan bidang ilmu lain gitu ya untuk yang bermakna. Kemudian untuk menggembirakan ini aktivitas pembelajaran yang menarik, minat, dan rasa ingin tahu. Jadi adanya ketertarikan ya, kesenangan, tertarik gitu ya. Kemudian ada keberhasilan belajar, aha gitu. Kan kalau orang menemukan sesuatu atau ide, aha gitu ya. Di sini ada aha momen. Nah ini Bapak Ibu, untuk pengalaman belajar ya, pembelajaran mendalam, kita kan sudah mengenal taksonomi Bloom Bapak Ibu. Dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Nah, di sini juga ada namanya taksonomi Solo. Prastruktural ini belum mengerti apa-apa, belum mengerti apa-apa ya Bapak Ibu. Apa itu suhu, apa itu kalor tuh blank sama sekali tidak tidak mengenal gitu. Kemudian ini ada unistruktural yang mengingat kembali gitu ya. Kemudian multistruktural ini udah memiliki banyak ide ya. Kemudian relasional ini bisa menghubungkan ide-ide gitu. Misalkan perpindahan kalor itu ada beberapa ya, ada konduksi, konveksi, radiasi gitu. Jadi nanti yang relasional ini sudah bisa menghubungkan. Intinya ya ada perpindahan kalor di situ kan, konduksi ada perpindahan kalor, kemudian konveksi ada perpindahan kalor, radiasi juga ada perpindahan kalor. Kemudian untuk yang
berpikir abstrak dan mendalam ini bisa memperluas dan penerapan ide. Jadi nanti misalkan penerapan panas pada mobil tenaga surya, penerapan panas pada lampu tenaga surya yang di pinggir-pinggir jalan itu kan sudah sekarang sudah menggunakan lampu tenaga surya gitu. Mereka sudah sampai sana gitu. Bahkan sudah bisa membuat gitu. Membuat mobil tenaga surya, membuat lampu tenaga surya gitu. Nah, untuk di pengalaman belajar ini sekarang memang kita diarahkan sampai sini. Bahkan di konten kreator yang lain mengatakan yang lebih mendalam lagi ini justru di mengaplikasi dan merefleksi gitu. Nah, ini untuk pengalaman belajar ya Bapak Ibu ya. Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Untuk memahami pengetahuan esensial tadi Bapak Ibu usahakan mendesain inti dari bab tertentu gitu ya. Misalkan hukum Archimedes ini intinya di mana gitu, esensialnya di mana. Kemudian aplikatif penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kaitkan dengan nilai dan karakter gitu. Misalkan eh, apa namanya beruntung kita anak-anak gitu, kita masih diberikan kesehatan gitu ya. Kalau suhu kita panas, kita pasti demam gitu ya. Gitu. Itu kita arahkan ke sana karakter gitu ya, yang terutama yang meregulasi diri nih, refleksi. Kemudian adanya mengaplikasi ini pendalaman pengetahuan Bapak Ibu. Jadi didalami lagi pengetahuan-pengetahuan. Jadi kalau bisa kita mengajar tuh intinya kena ya. Listrik statis itu apa, elektron itu apa. Elektron walaupun tidak bisa diamati tapi bisa loh kita jelaskan seperti tadi kan sedotan kenapa tarik gini. Kenapa dengan ini tertolak. Itu di situ ada perpindahan elektron ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya lanjut aja Bapak Ibu ya. Nah, ini taksonomi Solo. Prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, kemudian ada extended abstract ya Bapak Ibu. Nah ini tadi sudah saya jelaskan kaitannya dengan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo gitu. Sementara ini yang kita ketahui kan rata-rata yang ini taksonomi Bloom. Nah nih Bapak Ibu silahkan nanti buka CP yang terbaru ya, CP yang revisi. Ini Bapak Ibu CP-nya lebih tinggi Bapak Ibu dibandingkan CP sebelumnya. Kalau sebelum itu rata-rata memahami Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan buka. Ini rata-rata sekarang sudah menganalisis ya, sudah menganalisis. Ini eh, nomor 046 garis miring H KR 2025 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya screenshot dari CP. Jadi CP yang sekarang ini sudah memahami, mengaplikasi, merefleksi coba Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kita harus memunculkan soal hot, soal hot. Ini elemennya, ini deskripsinya, ini keterampilan proses. Jadi di sini benar-benar sudah memahami, mengaplikasi, merefleksi fakta, kemudian, bentar, mundur, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model pada materi makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan sifatnya, energi dan perubahannya, gelombang, serta bumi dan antariksa yang sesuai untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena serta menerapkannya pada situasi baru. Nah, ini untuk yang elemen keterampilan proses, Bapak Ibu. Nah, di sini ada mengevaluasi, merefleksi coba nih. Jadi memang IPA memang tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini untuk elemennya, Bapak Ibu. Untuk elemen pemahaman IPA, kita bisa lihat menganalisis. Ini menerapkan pengukuran terhadap aspek fisis, menganalisis. Yang paling bawah mengevaluasi. Artinya CP yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan pembelajaran mendalam. CP yang sekarang. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menyusun tujuan pembelajaran, tujuan kan diturunkan dari CP. Kalau dia menganalisis, berarti kan harus sampai menganalisis dia tujuannya. Mulai dari C1, C2, C3, C4 gitu. Nah, C4 ini sudah hot. Menganalisis itu sudah hot. Apalagi yang mengevaluasi gitu ya. Nah, ini elemen keterampilan proses, Bapak Ibu, ada mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan, melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data, mengevaluasi dan refleksi nih, Bapak Ibu.
kemudian mengomunikasikan hasil. Nah, ini fisika, saya next aja. Kalau di fisika sampai ada membuat karya. Ini untuk SMA ya, sampai C6. Ini saya next. Nah, ini memahami tadi sudah ya, mengaplikasi, merefleksi. Ini saya next. Nah, ini kerangka pembelajaran mendalam. Ada praktek pedagogis, Bapak Ibu. Mudah-mudahan paham pendekatan, kemudian model, metode ya. Nah, PM ini adalah pendekatan, salah satu pendekatan yang kita gunakan gitu. Kemudian untuk model-modelnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan inquiry, discovery, PBL, PJBL gitu ya. Kemudian lingkungan pembelajaran, kemitraan, dan pemanfaatan digital. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan gunakan salah satu model, boleh inquiry, pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, cooperative learning, STEM, kemudian pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Kemudian gunakan peta konsep dan lain-lain. Untuk kemitraan, Bapak Ibu insya Allah udah tahu ya Bapak Ibu ada lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, masyarakat. Kemudian lingkungan pembelajaran, ada budaya belajar, ruang belajar gitu ya, pemanfaatan ruang virtual. Kemudian pemanfaatan digital, silakan Bapak Ibu gunakan pemanfaatan digital minimal menayangkan video pembelajaran seperti yang saya tampilkan di awal tadi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan quizzes, word wall dan lain-lain untuk digunakan dalam kelas. Kan kalau quizzes itu sekarang Yground, itu siswa tidak harus bawa HP, cukup pakai kertas kan bisa. Nah, ini peran guru sebagai aktivator, kemudian kolaborator, dan sebagai pengembang budaya belajar. Nah, insya Allah Bapak Ibu tahu lah ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengembangkan kreativitas, berinovasi ya, dan melibatkan peserta tadi dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung PM. Nah, ini asesmen Bapak Ibu. Untuk asesmen masih sama Bapak Ibu dengan kurikulum Merdeka ya. Asesmen ini proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Kita tujuannya sampai menganalisis, asesmennya sampai menganalisis Bapak Ibu ya. Nah, ini prinsipnya berkeadilan, objektif, dan edukatif. Nah, ini tujuannya memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai, merancang aktivitas yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah, pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relational dan level extended abstrak ya, yang merupakan higher order thinking skill. Nah, kalau menganalisis itu kan di atas mengaplikasi atau kolomnya itu sudah kolom refleksi kalau di pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu nanti silakan munculkan soal-soal hot juga gitu ya. Karena AKM itu juga targetnya soalnya hot. Kemudian Olim, PISA itu soal-soalnya memang hot gitu. Kita diminta untuk memunculkan. Nah, untuk asesmen itu ada di awal pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya yang namanya asesmen diagnostik. Ya, silakan Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, untuk mengetahui minat, ya, bakat siswa gitu ya. Kemudian gaya belajar dan asesmen di dalam proses pembelajaran. Nanti ini ada as dan ada for. Ada as learning dan ada for learning. Nanti kita sampai sana. Kemudian ada namanya asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif ini bisa PTS, bisa kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian asesmen ini diterapkan dengan penekanan asesmen autentik dan holistik. Autentik itu penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus pada proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna, bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ini sebenarnya pembelajaran abad 21 ya. Critical thinking, creativity, collaboration, and communication gitu. Dan holistik
menyeluruh. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu buat penilaiannya itu ada pengetahuan kognitif, kemudian keterampilan, kemudian sikap efektif ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap gitu. Dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Nah, ini Bapak Ibu, asesmen formatif itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada namanya as learning, ada namanya for learning gitu ya. As itu apa? As itu refleksi ya. As itu sebagai refleksi diri atau refleksi proses pembelajaran. Kalau saya menyingkatnya ASPRI, asisten pribadi. ASPRI, asisten pribadi. Kita punya asisten pribadi gitu ya. Anggap aja istri kita lah gitu ya, atau suami kita, ASPRI, asisten pribadi. Itu as itu pri ya, pribadi diri kita untuk menilai diri kita, menilai antar teman gitu ya, sebagai jurnal reflektif, self assessment dan lain-lain. Nah, kalau untuk for learning apa? For itu untuk apa? Untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, kalau sumatif ini disebut juga off learning. Ingat aja kalau off itu akhir. Jadi sumatif itu akhir ya, untuk akhir bab, akhir pembelajaran dan lain-lain. Jadi nanti ini Pak, bagaimana tes tertulis pilihan ganda dan esai itu masuk kemana? Yaitu bisa formatif, bisa sumatif, tergantung penggunaannya. Kalau Bapak Ibu setiap habis mengajar, lalu ada post test, itu larinya formatif. Tapi nanti kalau di akhir bab atau kelas PTS atau akhir semester itu larinya sumatif atau off learning. Ini Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu tahu lah ya, observasi. Nanti Bapak Ibu ini buat rubrik, proyeknya juga rubrik gitu ya, tes tertulis. Ini silakan Bapak Ibu mungkin yang paham untuk membuat rubriknya. Nanti ada contohnya kok. Ini saya next. Ini sudah ya Bapak Ibu. Ini tingkat unistruktural, multi, relasional, dan tingkat abstrak yang diperluas. Oke Bapak Ibu, langsung ke sini, ke RPP, ke durasi waktu. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat RPP ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah membuat RPP dulu yang kurikulum 2013 kan ada identitas, KI, KD, IPK, tujuan, materi, termasuk materi remedial dan pengayaan, model dan metode, media, alat bahan, langkah-langkah penilaian lampiran. Ini dulu. Intinya di mana Bapak Ibu? Intinya di yang saya bold ini, yang saya tebalkan. Tujuan, langkah, penilaian. Kemudian, nah mungkin Mbak Dewi atau Pak Saifuddin pernah buat RPP satu lembar ya. Iya Pak, Dulu, pernah. dulu sebenarnya udah enak bener lah ini. Wih, satu lembar ini. Enak betul satu lembar ini. Udah enak betul. Nah, sekarang kembalikan ke modul ajar dan perencanaan pembelajaran mendalam. Dulu ya intinya ini, tujuan kegiatan penilaian. Nah, ini saya buat tujuan pembelajaran. Ini ada langkah-langkahnya. Pendahuluan, inti, penutup, dan penilaian. Tes tertulis, uraian atau pilihan ganda, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Nah, ini nanti silakan siswa suruh scan barcode untuk menyelesaikan soal-soalnya. Kalau di sini kan nggak cukup kecuali ada lampiran ya. Jadi nanti RPP satu lembar, nanti ada lampirannya juga untuk yang soal-soalnya atau asesmennya. Nah untuk yang kemarin, yang modul ajar ini ada informasi umum, identitas sekolah, kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, kemudian ada komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik, kemudian ada lampiran ya Bapak Ibu. Nah, untuk RPP pembelajaran mendalam seperti apa? Ini komponennya. Ada, saya menyingkatnya ide PA, ide PA, PA lu gitu kan. Ide PA, identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Diidentifikasi nanti silakan Bapak Ibu mengidentifikasi kesiapan belajar murid. Ini yang paling mudah diferensiasi berdasarkan kemampuannya ya, rendah, sedang, tinggi. Itu yang berdasarkan kesiapan. Tapi boleh juga Bapak Ibu menggunakan
asesmen atau yang lain, belangko yang lain, minat atau gaya belajarnya juga boleh. Kemudian karakteristik materi pelajaran, lalu ada dimensi profil lulusan. Nanti ini dijabarkan karakteristik materi pelajarannya. Di Kalor tuh ada apa aja? Kalor laten, kemudian misalnya kalor untuk menaikkan suhu, perpindahan kalor dan lain-lain. Nah, ini tujuan pembelajaran diturunkan dari CP. Makanya Bapak Ibu nanti harus punya CP-nya. Udah punya belum ya yang baru Mbak Dewi? Sudah ya? Iya, Pak. Sudah. Sudah. Ya, nanti kalau sudah mungkin boleh di-share ke guru-guru. Jadi memang CP yang sekarang tuh lebih tinggi daripada yang kemarin. Bapak Ibu bisa bandingkan yang 2024 atau 2023 ya dia CP ya. 2024 kalau nggak salah. Dengan yang sekarang itu lebih tinggi yang sekarang. Kemudian ada kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Kemudian nanti di pengalaman belajar ini di sini. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tuh di sini, di nomor 3 ini. Jadi nanti Bapak Ibu merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian nanti memasukkan ada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian nanti asesmennya, ini ada asesmen awal, asesmen diagnostik, kemudian proses ini as learning, for learning, formatif ya. Kemudian akhir ini of learning atau sumatif. Nah ini Bapak Ibu nanti ada analisis pengetahuan awal ya, pretest lah. Pengetahuan awal sejauh mana sih pengetahuan siswa ini di materi suhu gitu. Atau apa makhluk hidup sejauh mana gitu. Kemudian observasi refleksi, ini inventarisasi gaya belajar dan minat, analisis keterampilan belajar tingkat tinggi. Nah, Bapak Ibu nanti memang sudah menyiapkan soal-soal hot. Ya. Dari awal sudah menyiapkan juga. Dan identifikasi karakteristik mata pelajaran. Silakan Bapak Ibu buat mata pelajaran esensialnya di mana. Kata kunci materi listrik itu di mana. Listrik itu misalkan ada di V sama dengan I kali R. Ada voltase, ada arus, ada hambatan itu misalkan. Kemudian mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran. Ini adanya apa multidisiplin MAPEL. Menentukan dimensi profil lulusan ini harus ada ya Bapak Ibu. Nanti ada komponen yang minimum harus ada. Kemudian desain pembelajaran Bapak Ibu nanti Bapak itu wajib punya CP. Kemudian CP itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, yang sekarang namanya kompetensi sama konten. Kompetensi itu kata kerja operasional, menjelaskan, memahami, menyebutkan, menganalisis ya. Boleh menggunakan kata kerja yang lain tapi masih satu apa namanya tahapan C1, C2-nya gitu. Kemudian konten itu materinya. Jadi misalkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian suhu ya. Kalau yang dulu kan kita mengenal ABCD, audience, behavior, kondisi, degree. Audience itu siswa, behavior itu kata kerja operasional, kondisi itu keadaan melalui apa? Melalui pengamatan, melalui diskusi. Degree itu tingkatan dengan tepat, dengan benar. Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Gitu. Atau menyebutkan minimal 5, minimal 4 itu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau sekarang cukup gini aja, peserta didik memahami perpindahan kalor gitu aja. Ada kompetensi, ada konten. Kontennya perpindahan kalor. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi memang lebih tinggi yang sekarang untuk di pembelajaran mendalam. Ini sudah. Nah ini untuk jabarannya. Nanti ini saya kirim saja karena kalau saya bacakan terlalu panjang durasi waktu. Praktik pedagogis, Bapak Ibu silakan memilih metode, model, kemitraan pembelajaran, lingkungan, dan pemanfaatan digital. Silakan menggunakan kuisis, AR, atau video pembelajaran, PPT, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini pengalaman belajar. Nanti di sini Bapak Ibu akan mendesain RPP atau modul ajar. Nah, ini untuk larinya ke karakter sih, nilai memuliakan dalam PM. Oke, nah ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti capaian pembelajarannya dikupas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan
membuat tujuan pembelajaran dan ATP, alur tujuan pembelajaran atau sebagai silabus. Kemudian merencanakan pembelajaran asesmen. Iya, sayang Nah, ini cucian. komponen minimum yang harus ada ya. Pertama, diidentifikasi ini adanya dimensi profil lulusan. Kemudian di desain pembelajaran ada tujuan pembelajaran dan ada ini kerangka. Ada praktik, kemitraan, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Kemudian di pengalaman belajar nih, di langkah-langkah kegiatannya ada memahami, ya, adanya. Nanti di memahami bisa berkesadaran, bermakna, menggembirakan gitu ya. Di mengaplikasi ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Di merefleksi berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bisa juga. Pak, di refleksi berkesadaran aja ya nggak apa-apa gitu, bermakna aja nggak apa-apa gitu. Syukur-syukur ketiganya. Kemudian asesmen, Bapak Ibu, silahkan gunakan asesmen. Nah ini untuk RPP-nya seperti ini komponen RPP-nya deep learning ya. Nah terus Bapak Ibu usahakan model pembelajaran itu nampak di RPP-nya ya. Ini PBL, jadi PBL sintaknya itu ada 5. Menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek. Oh ini PJBL ya. Oh ini yang PBL nih. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kalau untuk yang PJBL, ini nanti Bapak Ibu nggak bisa satu hari selesai, karena di sini ada menyusun jadwal. Di sini ada menyusun jadwal ya Bapak Ibu. Jadi minimal 2 pertemuan ya, karena ada menyusun jadwal. Kalau satu jadwal ini nggak masuk akal. Nanti kita coba buat ya. Memonitor, mengevaluasi kemudian proyek, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman belajar. Oke, terima kasih. Saya izin untuk menampilkan modul ajar. Oke, ini Bapak Ibu, modul ajar deep learning atau RP deep learning atau perencanaan ya, pembelajaran atau lesson plan. Nah, ini Bapak Ibu informasi umum. Ada sekolah, penyusun, kelasnya, fasenya, topiknya, alokasi waktu, sarpras, target, mode pembelajaran tatap muka. Komponen inti, identifikasi peserta didik. Ini ada pengetahuan awal, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal ya tentang suhu, kalor, dan perubahan wujud benda. Ada minat, latar belakang, dan gaya belajar. Ada visual, auditory, kinestetik. Kemudian karakteristik mata pelajaran, kemudian dimensi profil lulusan, ini pengenalan kritis, kemudian kolaborasi, kemudian ini desain pembelajaran, ada capaian. Ini di sini sampai menganalisis nih. Jadi nanti di tujuan pembelajarannya juga harus sampai menganalisis. Nah ini ya ada sampai menganalisis. Kemudian praktek pedagogis, pendekatannya deep learning, model pembelajarannya problem based learning, metodenya eksperimen, diskusi kelompok, tanya jawab, kemitraannya, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, penggunaan video, PPT, kuisis, pengalaman belajar. Ini Bapak Ibu. Nanti di sini ada langkah PBL, kegiatan guru, kegiatan siswa. Ya, nanti di sini Bapak Ibu silahkan memeriksa kehadiran, berarti berkesadaran, ya, fokus siswa. Kemudian nanti persepsi. Nah, ini Bapak Ibu orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi nanti apa namanya? Bapak Ibu, ini kan materinya kalor nih. Nah, Bapak Ibu boleh bawa apa air mineral dibakar pakai korek. Kayak tadi sulap selip selop. Kalau saya bilang sulap selip selop. Kalau jadi sulap nggak jadi selip, nggak jadi lagi lempar selop. Jadi nanti pasti di situ siswa akan fokus gitu memperhatikan. Ini kalau air mineral ini Bapak bakar lonyot nggak, lenyes nggak, itu kan nanti lenyet enggak apa lenyes enggak lenyes siswa ya fokus
ya mendapatkan pengetahuan baru ya senang. Jadi semuanya di sini nanti menggembirakan, berkesadaran, bermakna. Seperti tadi yang di awal listrik statis, kemudian yang hukum Archimedes itu bisa semuanya gitu. Nah ini sintak-sintaknya harus dimunculkan ya Bapak Ibu. Saya scroll. Nah Bapak Ibu selain membuat RPP, silakan Bapak Ibu buat LKPD-nya. Nah saran saya kalau untuk IPA, LKPD-nya ini yang berbasis praktikum. Jangan sekedar definisi-definisi apa definisi kalor gitu. Kalau bisa janganlah gitu ya. Ini kita akan ada penilaian keterampilan gitu ya, berbasis project atau aktivitas gitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya, sampai nanti siswa menemukan rumusnya. Ini sampai saya konsep kaitkan dengan coding KA. Coding KA kan itu ada berpikir komputasi gitu. Pengenalan pola, kemudian dekomposisi, kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritma. Ini saya kaitkan dengan konsep coding juga gitu. Kemudian ini juga yang LKPD kedua, ada eksperimennya, konduksi, konveksi, radiasi gitu ya. Kemudian ini yang ketiga, ini saya pemanfaatannya ya. Jadi pemanfaatan panas di mobil tenaga surya. Nah ini sudah saya buatkan tutorialnya, nanti siswa klik ini nanti langsung ke YouTube saya gitu. Nanti siswa akan mendesain gitu, akan mengisikan ini. Nah ini asesmennya. Nanti ini saya kirim Bapak Ibu, silakan kalau mau menggunakan yang sudah jadi ini nanti Bapak Ibu atau yang kita buat sendiri untuk asesmen diagnostik. Yang ini aku pintar tes ke belajar mungkin Mbak Dewi atau Pak Saifuddin Hasan pernah menggunakan yang ini yang aku pintar ID itu di situ ada semua tinggal menggunakan. Nah, ini soal-soal code-nya saya munculkan sampai soal-soal remedialnya juga. Nah, ini untuk rubriknya dan lain-lain. Nah, untuk yang PJBL ini eh, nanti Bapak Ibu dibuat berapa pertemuan gitu, pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga. Karena PJBL ini menyusun jadwal loh, nggak bisa sehari langsung selesai gitu. Refleksinya di mana gitu ya. Pertemuan dua, kemudian nanti ada pertemuan tiga dan lain-lain. Dan untuk PJBL ini bisa intra, ya bisa co loh ini. Kalau yang PJBL intra itu tidak ada multidisiplin ilmu, tapi kalau untuk yang PJBL sebagai kokurikuler nanti ada lintas disiplin ilmu. Bedanya di situ aja sih. Ntar ya saya buka template-nya. Nah, di sini nih. Nanti ini saya kirim ke sini ke grup chat ya. Nanti Bapak Ibu silakan gunakan AI untuk menggenerate ini. Jadi nanti di sini kalau untuk yang PJBL sebagai kokurikuler, nanti di sini nih ada dua ini. Topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan dan integrasi lintas disiplin ilmu. Bapak Ibu saya kirim template ini ya, template modul ajar. Nanti Bapak Ibu silakan generate langsung di AI. Saya kirim ke kolom chat ya. Atau saya kirim ke Mbak Dewi. Oh, kepanjangan. Kirim file aja, Pak. Kalau panjangan. Kepanjangan ternyata di ini. Terlalu panjang. Atau saya ini, saya lampirkan ya. Nice. File. Hmm, saya nggak bisa ngirim ya, Bu Dewi, ke chat. Lampirkan file nggak Apa bisa. harus ini? Apa memang harus host ya?
Saya kirim ke Bu Dewi aja ya Oke, untuk tak jadikan template-nya. tak jadikan host saja, Pak. Tapi udah ini, Pak. Saya kirim ke Mbak Dewi di WA. Mbak Dewi sudah saya kirim Mbak Dewi ke WA Mbak Dewi sudah saya Ya, kirim. Pak, siap. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan AI sebenarnya. Nah, seperti ini ya, saya contohkan ya. Saya menggunakan Gemini saja yang gratis. Nah, di sini ada titik 9, kemudian di sini ada scroll ke bawah sampai ketemu Gemini atau Gemini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan eh, generate template yang sudah saya kirim ke Bu Dewi. Nanti yang kawan-kawan Tanggamus saya kirim ke grup MGMP Tanggamus. Seperti ini nih. Buatkan modul ajar deep learning materi kalor mata pelajaran IPA kelas 7 SMP gitu. Terserah nanti materi makhluk hidup atau materi suhu, materi listrik gitu ya, beda-beda ya. Asam basa gitu. Ini silakan Bapak Ibu di copy sampai bawah, Ctrl C, kemudian pastekan di Gemini gitu. Kemudian udah generate. Nanti Bapak Ibu jadi itu hitungan detik tuh. Sel prasna target komponen inti. Nah, ini muncul semua di sini. Nah, yang perlu diedit apa? Yang perlu diedit di sini nanti. Dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi dimensi profil lulusan. Nah, ini diganti keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini diganti kemandirian, ini diganti penalaran kritis, ini kreativitas dan kolaborasi. Ini capaiannya nanti disesuaikan juga ini. Capaian disesuaikan. Tujuannya ya juga nanti disesuaikan. Praktik pedagogis, ini kemitraan, lingkungan pembelajaran, pengalaman digital. Nah, di pengalaman belajar ini nanti PBL-nya kelihatan ya, orientasi masalah, ini. Kemudian organisasi peserta didik. Nanti dia harus harus muncul gitu ya, sampai asesmennya. Nah, ini untuk membantu saja sih Bapak Ibu. Nah, ini bisa diekspor ke dokumen, langsung ke Google Doc gitu ya. Nah, ini langsung buka dokumen, dia langsung ke Google Doc. Nah, gitu seperti ini. Nanti ini silakan yang ini dihapus, yang atas ini. Nah, lalu kita download ke Word. Nah, sudah jadi. Nah, ini untuk membantu ya AI ini. Ini sangat membantu. Nah, yang untuk PJBL di bawahnya Mbak Dewi, yang PJBL. Kalau yang PJBL itu nanti di sini di pengalaman belajar di ini di apa diperjelas lagi nih. Pertemuan satu sintak PJBL-nya menyusun apa? Ini misalnya apa, tahap pertanyaan dan mendesain proyek di pertemuan satu, menyusun jadwal pertemuan dua, sintak memonitor proyek, mempresentasikan hasil dan evaluasi. Ini di pertemuan tiga. Kalau PJBL nggak bisa sehari, minimal dua pertemuan lah ya. Tapi kalau PBL boleh sehari. Mungkin itu saja Mbak Dewi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Untuk sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Syukron atas materi yang luar biasa. Eh, Ilmu yang dibagikan ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan kami tentang pembelajaran mendalam yang kayaknya masih masih di awang-awang. Jadi penjelasan yang disampaikan mudah dipahami. Semoga ini menjadi ladang amal jariah nantinya Bapak.
Terima kasih banyak. Amin. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka dua sesi. Silahkan Bapak Ibu untuk eh, penanya pertama bisa raise hand eh, atau ada yang di kolom chat. Mbak Dewi mungkin bisa Silahkan share Mbak Bapak Dewi Ibu. template itu modul ajar ke chat. Kalau Mbak Dewi mungkin bisa. Saya nggak bisa loh Mbak Dewi. Iya Pak, bentar Pak. Kalau di MGMP sudah saya share. Di ini di kolom chat yang apa Zoom ini coba Mbak. Kok saya nggak bisa? Siapa tahu kalau Mbak Dewi yang share bisa. Siapa tahu Bapak Ibu guru di sini mau mencoba gitu menggunakan Gemini atau ChatGPT gitu. Tapi ya itu kalau kita generate pakai AI munculnya masih yang profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan dimensi profil lulusan gitu. Nah ini sudah jadi apa ya punya. Keren ini saya buka ya. Oh iya ini promnya nih. Oh Bu Dewi ya. MGMP IPA ini Bu Dewi ya. Fotonya anak kecil. Oh iya Mbak Dewi itu ada yang bertanya silakan. Silahkan Bapak Ibu. Ini kita baca dulu yang dari kolom chat ya. Mungkin nanti untuk yang raise hand bisa di sesi selanjutnya. Nah, kita bacakan dulu ya. Pak minta penjelasan tentang kegiatan kokurikuler atau kolaborasi beberapa mata pelajaran dong. Silakan Pak Syukron. Oke, baik. Terima kasih. Saya share screen lagi ya. Oke, Bapak Ibu. eh, Nanti Bapak Ibu silakan lihat ini panduan kokurikuler ya. Jadi untuk dulu namanya P5 namanya. Kokurikuler ini P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, yang sekarang adalah kokurikuler. Jadi dikembalikan ke induknya. Nah, untuk kokurikuler yang sekarang ini itu cenderung dikaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, ini nanti saya scroll ke bawah. Di sini juga ada modul-modulnya. Dulu kan ada modul P5 ya, ada modul P5, ada rapor P5. Untuk rapornya di pembelajaran dan asesmen. Kalau untuk kegiatannya, nah ini nih. Ini FC evaluasi ya. Ini bentuk. Kalau dulu kan ada tema-temanya, ada kearifan lokal gitu ya. Kalau di sini ini tema-temanya dikaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini ada yang sudah tanya ini. Bentar, saya langsung ke tabelnya saja. Di halaman berapa ya? Intinya rapornya masih sama. Saya kira nggak ada rapornya lagi. Nah, ini kegiatan kokurikuler gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimensinya ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat beribadah dan berolahraga. Contoh temanya peduli dan berbagi. Aku dan sang ini untuk yang ketakwaannya aku dan sang pencipta. Ya, ini contoh kegiatannya kegiatan keagamaan, jurnal ibadah, ayat catatan syukur. Kemudian untuk kewargaan ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya bermasyarakat. Contoh temanya hidup bersama dalam keberagaman. Aku bagian dari bangsa ini. Ini contoh kegiatannya. Diskusi, toleransi, simulasi pemilu. Nah, kemarin kemarin apa yang pemilu ini apa sih namanya? Lupa saya. P5-nya itu. Ih, kan ada kearifan Demokrasi. lokal, kemudian Suara yang demokrasi, Pak. pemilihan ketua OSIS itu. Suara demokrasi. Suara.
Nah, iya dulu suara demokrasi itu, suara demokrasi. Ini masuk di suara demokrasi. Ya, kalau yang dulu itu. Sini di kewargaan. Penalaran kritis, menyelesaikan masalah, fakta, opini. Nah, ini bisa dikaitkan dengan PJBL. Bisa dikaitkan dengan PJBL tadi. PJBL itu bisa intra, bisa ko, ya. PJBL ketika jadi ko itu harus lintas disiplin ilmu. Misalkan nanti ada mapel IPA, mapel bahasa, mapel prakarya gitu ya, lintas disiplin ilmunya. Kreativitas, gemar belajar, aku bisa berkarya, inovasi untuk sekitar. Ini nanti kegiatannya ada karya seni, pameran. Ini kalau dulu apa namanya bazar-bazar itu loh. Apa tuh namanya temanya? Saya lupa lagi. Sini kayak kreativitas, kemudian kolaborasi ini. Nah, ini bisa bisa PJBL juga, proyek kelompok, game ya. Karena di Permendikdasmen nomor 9 nomor 11 Permendikdasmen nomor 11 itu koordinator pembelajaran berbasis proyek. Permendikdasmen nomor 11 keluar baru panduan kurikuler yang keluar. Seharusnya kan koordinator kokurikuler seharusnya. Kalau dulu kan koordinator P5, sekarang koordinator pembelajaran berbasis proyek karena memang diarahkan ke sana gitu. Nah, bahkan untuk di kurikulum sekolah rakyat itu kokurikulernya itu benar-benar PJBL loh, Project Based Learning satu-satunya. Makanya kemarin saya sempat protes ya di status atau ada kawan-kawan yang sering ketemu dengan di Kemendikdasmen itu, Pak, masa cuma satu-satunya PJBL kokurikuler kan bisa kegiatan yang lain kayak studi wisata, PPL, PKL tuh kokurikuler loh itu. Ya kan muatan kurikulum itu ada tiga, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Nah, kalau intra itu Bapak Ibu udah tahu ya, mapel-mapel itu intra. Kokurikuler itu pendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran baik di dalam apa jam belajar maupun di luar gitu. Nah, seperti yang apa di PPL gitu ya, kemudian studi wisata itu sebenarnya masuk ke kurikuler itu. Kerja tim itu asik, ini proyek kelompok, forum diskusi, kemandirian, jurnal. Nah, ini buat-buat jadwal ini termasuk ini kegiatan kokurikuler ini di sini. Nah, ini mungkin untuk sementara Bapak Ibu bisa menjawab dan Bapak Ibu silahkan untuk modul kokurikuler seperti apa ini di sini ada di bawahnya ada ya. Ada. Silakan termasuk rubrik-rubriknya itu ada semua. Nah, ini ada dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan, kolaborasi antara guru PJOK dan IPAS. Nah, ini Bu, eh, lintas disiplin ilmu. Nah, di sini. Nah, sehingga tadi saya kirim yang ini yang PJBL integrasi lintas disiplin ilmu sudah saya kirim belum, Mbak? Ini saya kirim juga lah ke Mbak Dewi. Belum ini Pak. Belum ya? Mana ini? Stop saya dulu lah ya. Ini Mbak, saya kirim yang ada lintas disiplin ilmu, Mbak. Oke, saya izin share screen lagi. Nah, ini nanti ini kalau kita mau buat PJBL yang lintas disiplin ilmu, ntar, eh, ini ya percakapan baru. Ini saya buat PJBL tapi yang ada integrasi disiplin ilmu. Nah, ini ya, saya generate.
Nah, ini nanti di sini ada IPA ya, IPA ya ini ya. Nanti IPA, kemudian ini mungkin eh, TIK, matematika gitu ya. Kemudian ada prakarya kalau ada prakarya gitu kan. Di prakarya itu ada teknologi apa sih namanya? Ada kerajinan, ada rekayasa teknologi juga di prakarya itu. Ada integrasi lintas disiplin ilmu. Nah, ini kalau mau menjadikan PJBL sebagai kokurikuler gitu. Kalau tidak ya nggak usah ini topik pembelajarannya kontekstual relevan sama integrasi ini nggak usah ada ini sebagai PJBL yang intranya saja. Karena di apa di Permendikbud nomor 11 itu koordinator pembelajaran berbasis proyek saya tampilkan ya. Kepala perpustakaan. Nah, ini yang I ini. Nah, koordinator pembelajaran berbasis proyek. Kalau dulu ini koordinator P5 dulu ini. Seharusnya kan koordinator kokurikuler kan. Nah, di sini koordinator pembelajaran berbasis proyek. Ini ada jamnya juga ini. Di bawah sama sih maksimal 6 jam. Wali kelas, koordinator pengelolaan kinerja juga ada jamnya. Nah, ini yang I ya, 3 rombel, masing-masing rombel itu 2 jam. Jadi nanti maksimal bisa 6 jam. Seharusnya kan koordinator kokurikuler, tapi di sini karena ini duluan terbit, maka koordinator pembelajaran berbasis proyek. Sehingga ya kita sekali-sekali membuat RPP-nya itu ada PJBL-nya gitu, kalau bisa. Nanti di-share ya, Bu Dewi, panduan-panduan itu ke kawan-kawan, supaya ada gambaran. Mungkin seperti itu jawaban yang pertama. Untuk yang selanjutnya, Bu Dewi, pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Kak Sukron. Mungkin tadi bagaimana PJBL sebagai co-kurikuler nanti bisa memanfaatkan integrasi lintas disiplin ilmu dengan kemitraan pembelajaran. Oke, selanjutnya tadi Bu Desi Indres Mediati kayaknya raise hand. Coba Bu Desi, silakan. Oh, Ya, silakan Bu Desi. terdengar Bu suara saya, Bu. Jelas, jelas Bu. Oke, mohon izin ini Bu tidak bisa on cam ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sukron dan Bapak Ibu semuanya. Malam, Izin Bu. bertanya Pak, saya itu kan sudah mencoba sekali membuat apa Pak modul ajar yang dengan pendekatan deep learning. Nah, saya itu kebingungan terkait di asesmen Pak. Kan di modul ajar pendekatan deep learning itu kan ada 3 asesmen. Yang pertama asesmen for learning, as learning, sampai ke off learning ya Pak ya. Nah, tadi dijelaskan itu bahwa di asesmen for learning itu biasanya itu asesmen diagnostik ya Pak ya. Di mana di situ untuk melihat kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar dari peserta didik. Nah, saya kebingungan Pak. Pada saat mengecek kesiapan belajar, itu saya bingung untuk memasukkan yang ditanyakan itu apakah materi yang lalu sebelum akan memasuki materi ini misalkan eh, saya mau ke materi perubahan fisika, perubahan kimia itu Pak. Nah, sebelum materi yang ditanyakan untuk kesiapan belajarnya di asesmen diagnostik itu yang tentang sebelumnya seperti wujud zat, sifat-sifat zat itu Pak, atau langsung ke materi yang
perubahan fisika, perubahan kimianya gitu, Pak. Nah, terus kalau misalkan saya masukkan pretest, apakah pretest itu masuk apa namanya assessment for learning atau tidak, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, izin menjawab. Asesmen itu ada tiga, Bu. Asesmen di awal itu diagnostik, kemudian asesmen yang eh, proses itu for dan formatif dan sumatif. For dibagi jadi dua, as dan for. As itu contohnya penilaian diri, penilaian antar teman. For itu untuk perbaikan pembelajaran, contohnya ya pilihan ganda, tes tertulis, observasi gitu ya. Itu yang for. Kemudian yang off learning ya pilihan ganda, esai, termasuk portofolio atau jurnal itu boleh juga sebagai off learning. Nah, untuk yang kesiapan belajar itu sebenarnya ini Pak Ibu. Jadi kita tahu anak ini kemampuannya di mana. Jadi kesiapan belajar itu kita mengidentifikasi anak ini pemahamannya sampai mana gitu. Mohon maafnya ada yang rendah, sedang, tinggi gitu. Kemampuannya rendah, sedang, tinggi. Nah, ini kita petakan. Bahkan kemarin untuk pembelajaran diferensiasi, ini malah disarankan untuk yang kesiapan belajar. Jadi kita mendesain pembelajaran yang berdasarkan kesiapan belajar. Nah, nanti yang kemampuannya rendah itu justru akan mendapatkan bimbingan yang penuh, namanya inquiry terbimbing ya. Nanti yang kemampuan tinggi itu lepas aja nggak masalah. Scaffolding, Bapak Ibu pernah mendengar scaffolding nggak? Scaffolding itu bantuan sementara. Ketika anak butuh bimbingan, kita bimbing, tapi nggak selamanya kita bimbing. Lama-lama kita lepas supaya mandiri gitu. Nah, anak-anak yang dengan kemampuan rendah ini kita bimbing namanya inquiry terbimbing. Silakan nanti Bapak Ibu searching di Google inquiry terbimbing nanti ada jawabannya semua. Kemudian ada inquiry lepas ada jawabannya semua. Jadi seperti itu Bu. Jadi kesiapan belajar itu ya pengetahuan yang mereka miliki. Nanti ada juga diagnostik itu minat, ada juga profil atau gaya belajar. Izin saya sharing lagi ya. Nanti modul ajar saya ini saya share ini. Ini modul ajar saya saya ini tesis saya ini sebenarnya ini. Nah, ini Bu, ini yang pertama ini untuk kesiapan belajar siswa. Saya klik ya. Nah, ini untuk yang kesiapan belajar siswa. Apa yang kamu lakukan ketika merebus air? Lihat saja sampai mendidih. Melakukan pekerjaan yang lain juga seperti menyapu, menggoreng, memasak makanan sambil mendengarkan musik, melakukan pekerjaan lain dan mendengarkan musik sambil baca buku atau buka IG atau FB. Ini dari sini kita analisis audio visual kinestetiknya juga di sini. Nah, kemudian ini apa yang dimaksud dengan kalor? Ada berapa macam pada kalor? Ini kan nanti kita bisa memetakan, oh anak ini sudah paham, ini yang belum gitu. Nah, terus yang sebentar saya software. Saya izin share screen lagi. Nah, ini udah dibuat, ada yang buat ini web Aku Pintar ID nih tes gaya belajar. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dicoba ini. Nah, ada tiga gaya belajar, visual, auditory, kinestetik gitu ya. Ada yang minat juga di sini di Pintar ID ini saya ngambil yang untuk gaya belajarnya. Nanti di sini lengkap di sini. Ada yang gaya belajar, kepribadian, minat gitu ya. Kita kembali ke gaya belajar. Di tes sekarang. Oke, mulai sekarang. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya
Baca petunjuknya terlebih dahulu, mendengarkan penjelasan dari orang gitu. Ada sih yang apa pegang undangan, ya, pegang undangan itu bingung, baca map tuh bingung ini gimana sih, ini utara selatannya mana diputar, putar, putar, putar gitu. Dia jelasin ini di sini, utaranya sini loh. Nah, itu lebih cenderung ke audio. Tapi kalau orang lihat undangan map langsung nyambung, oh ini rumahnya Bu Risna, ini rumahnya Bu Dewi, itu orang visual itu. Atau langsung, saya tuh kalau baca ini agak repot, saya harus langsung nyari gitu. Langsung naik motor, ini ada standing di motor ya, kayak Mamang Gojek gitu. Nah, sambil jalan, sambil lihat map. Belok kanan, belok kiri, gitu kan. Sampai nyemplung siring nanti. Nah, itu mungkin nanti yang C gitu. Nanti di sini hasil akhirnya ada. Anak mahasiswa ini kinestetik, audio atau visual. Ketika saya perlu petunjuk bepergian, saya biasanya melihat map, tanya sama orang gitu ya, menggunakan kompas dan mengikutinya gitu. Kemarin saya ke Tulang Bang Barat, itu nyasar ke Mesuji karena Google Map-nya nggak ada sinyal. Waduh, lewat Wai Kenanga itu Mbak Dewi. Terus tembusnya mengkal-mengkal kebun-kebun, hilang map kan. Aduh, hilang map lagi. Nah, itu mau nggak mau ya nanya lah sama orang. Nanya sama orang, Dek, ini desa apa? Bukoposo katanya. Kok Bukoposo sih? Dikerjain saya anak kecil. Saya nanya lagi sama orang. Bu, ini desa apa, Bu? Bukoposo. Yang bener sih, Bu. Saya ini serius, Bu. Saya ini tersesat, saya bilang. Iya, Pak, ini Bukoposo. Saya ini intinya mau ke Tol Waikenaga ini, Bu. Kemana nih? Jadi saya itu Kenanga itu tadinya masuknya ke kiri, ini kok jadinya yang ke kanan. Jadi saya tuh muter-muter ya, muteri Wai Serdang. Nah, ini ketika saya baru memasak saya biasanya. Nanti Bapak Ibu silahkan ini dicoba ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bu jawabannya. Jadi untuk kesiapan ya kemampuan yang dimiliki siswa gitu ya. Kita petakan. Ada yang lain? Oke, terima kasih Pak. Tadi saya melihat Ini dari modul ini modul punya ajar Bapak. saya share. Oh ya, terima kasih banyak Pak Fuad. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Desi. Mungkin sudah sedikit lebih cerah ya Bu Desi ya. Oke, untuk sesi terakhir ya, saya batasi untuk satu penanya. Mungkin tadi di kolom chat sudah ada Ibu Karma Lianingrum. Izin bertanya Pak, bagaimana tips untuk membangun atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa? Terima kasih Pak Fuad, silakan. Oke, ini jawabannya susah. Ini jawabannya susah, menumbuhkan motivasi intrinsik itu susah. Anak itu supaya sadar belajar nih susah. Oke, kalau saya itu biasanya 5K sih. Saya bilang ke siswa itu 5K. Yang K yang pertama itu ada kemauan atau niat, niat belajar. Kamu sebenarnya niat belajar nggak sih ke sekolah gitu ya. Kemudian yang kedua komitmen gitu loh. Jadi kalau komitmen kan menepati janji. Misalkan nanti malam saya mau belajar fisika gitu. Tapi nggak komitmen, malah megang HP. Nanti jam 8 keasikan itu main Mobile Legend. Nanti jam 9, nanti jam 10, jam 11 tidur. Ya kan nggak punya komitmen. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras. Misalkan ini Ibu Karma, ini anggap aja ini busur, ini saya tarik gini. Kalau saya gini doang, kira-kira ini busur panahnya melesat nggak? Enggak, itu nggak dieksekusi. Jadi ya memang harus eksekusi, ambil buku, buka, kerjakan soal-soalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah continue, harus sering diulang-ulang gitu. Harus sering diulang-ulang. Kita hafal Fatihah itu karena diulang-ulang. Coba suruh Yasin, nggak ini nggak hafal nggak Al-Baqarah. Atau apa deh namanya tasaalun pasti nggak hafal. Yang hafal itu pasti Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq ya Mbak Dewi ya. Ina atau Inakal Kausar itu pasti hafal karena diulang ulang. Yang terakhir adalah keyakinan. Kamu harus yakin sama kemampuan dirimu sendiri. Kalau saya selalu menanamkan itu sih. Sama dua hal.
Untuk menguasai materi pelajaran itu dua hal. Cintai mapelnya atau cintai gurunya. Kamu nggak suka IPA nih. Kamu sukai bapak ya gitu. Kamu sukai bapak gitu. Cie-cie ya nggak apa-apa dicie apa Bu Karma gitu. Kamu nggak suka IPA, sukai ibu dulu lah gitu. Dan satu lagi saya mengutip dari Kiai Haji Maimun Zubair. Bapak Ibu silahkan buka ini deh, buka Google, ketikan pesan Kiai Haji Maimun Zubair, Maimun Zubair tentang guru. Nah, nanti di sini banyak ya saya izin share ya Bapak Ibu ya. Banyak di sini. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus agar muridnya mendapat hidayah. Terus mana lagi ya? Saya yang kedua ini saya suka juga ini. Nah ini yang paling kanan. Ini sering saya sampaikan ke siswa ini. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara salah satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Saya ini sering sampaikan ke siswa, nak, seandainya kamu ini diberi syafaat 7 orang. Kalau yang hafid, orang hafid kan mendapatkan syafaat 7 orang. Orang tuamu sudah mendapatkan syafaat 2. Istrimu 1, 2. Anakmu 2, total 5. Masih nyisa. Nak, tolong ingat Bapak, saya bilang. Ingat Bapak, tolong tarik Bapak ke surga, nak. Gitu. Saya sering sampaikan itu ke anak-anak. Jadi anak-anak fokus, diam, gitu kan. Berkesadaran lagi, gitu. Itu sering saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, memang tantangannya berat sekarang. Mengajar tuh luar biasa. Saya juga susah ngajar gitu. Walaupun saya pernah ngajar di bimbingan belajar Nurul Fikri, bimbingan belajar GO gitu. Tapi ketika ngajar di kelas ya susah gitu, karena tidak semua orang itu mau belajar gitu. Ada yang maunya, Pak praktikum, Pak sulap, Pak gitu. Ketika kita arahkan untuk hitung-hitungan dia males. Ngitung lagi. Nah itu ingat aja pesan Mbah Maimun Zubair ini Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik. Saya ngutip apa? Ini lagunya hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Gitu aja Bapak Ibu. Ini saya stop share lagi. Itu sih jawabannya Bu Karma. Terima kasih, Pak. Sangat Iya. membantu. Masya Allah, Eh, sudah cukup Bu kamu. cukup. Alhamdulillah sudah, Bu. Terlalu Makasih, semangat Bu. nih. Iya. Oke, terima kasih Nah, Pak Bu Sukron Karma atas ini apa? Sekolah binaan saya ini Bu Dewi. Ini memang guru hebat juga Bu Karma ini. Masya Kebetulan saya Allah. pengawas sekolahnya juga. Ini sekolahnya jauh betul di perbatasan Tanggamus dan Pesawaran sekolahnya. Satu atap. Memang guru-guru yang di sana memang perjuangannya luar biasa. Mantap sekali ya Pak. Jadi Iya. tadi menumbuhkan motivasi intrinsik itu mungkin keyakinan, kemudian diulang-ulang dengan konsisten, kemudian mencintai mapelnya atau gurunya ya Pak. Oke, terima kasih Pak Sukron. Di sesi tanya jawab, Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin untuk pemateri kita kasih tepuk salut dulu. Bapak Ibu silahkan buka
audionya. Kita kasih tepuk salut untuk pemateri. Tepuk salut, 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 salut. salut, Salut, salut. salut. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Semangat sekali ya. Kita masuk ke sesi refleksi. Refleksi dari webinar kita hari ini tentang pembelajaran mendalam. Mungkin memberikan pemahaman yang sangat berarti bagaimana pentingnya mengarahkan proses belajar peserta didik bukan hanya pada penguasaan materinya, tetapi pada kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan bermakna. Pembelajaran mendalam ini menuntut guru sebagai fasilitator yang mampu merancang aktivitas belajar yang menantang, kontekstual, dan mendorong siswa mengeksplorasi ide serta membangun pemahaman secara aktif. Itu refleksi kita malam ini ya, Bapak Ibu, untuk kesimpulan dari materi webinar kita tentang pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, keterkaitan antar materi, dan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, serta reflektif. Siswa dituntut tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga mengeksplorasi, menalar, dan menghubungkan pengetahuan dengan situasi yang nyata dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian. Saya undur diri sebagai moderator. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup kegiatan ini dengan pantun sedikit Bapak Ibu. Saya minta cakepnya ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Pohon tinggi tumbuh menjulang. Cakep. Akarnya kuat menembus tanah. Cakep. Webinar ini semoga dikenang menjadi bekal menebar hikmah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Risna dan juga Pak Sutron. Kita nggak foto bareng nggak? Iya, sebentar Pak. Itu bagian yang penting. Ya, terima kasih pada narasumber, moderator, dan seluruh peserta webinar yang sudah antusias dari awal sampai akhir. Ini mukanya Sebelum kayak gini. ditutup, saya ingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa isi presensi di link yang tadi saya share ya di chat. Kemudian untuk materi sertifikat nanti akan kirimkan menyusul ya di grup MGMP. Materi menyusul ya? Ya, Nanti dikirim. Nah, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan dokumentasi bersama dulu Bapak Ibu. Silakan aktifkan kameranya dengan pose terbaiknya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Bentar. Tahan gayanya. Oke, sebentar. Ini apa sehat ekonomi, love kecil. Boleh ganti gaya? Oke, love kecil. Ini apa sehat ekonomi, love kecil. Tuh Baba Mbak Nisa. Oke, sebentar. Loading juga ya. Apa tuh Bapak kayak gini ya? Tuh Bapak ya. Tahan. Mana ini? Bisa gini. Oke, sudah. Oke, sudah Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya sekali lagi kepada yang sudah berpartisipasi. Jadi malam ini kita tidak hanya belajar tentang konsepnya saja, tadi sudah diajarkan juga cara membuat modul ajar ya dengan AI yang sangat membantu kita.
Jadi dari saya terakhir Bapak Ibu, guru yang hebat itu bukan yang membuat murid menghafal, tapi juga membuat mereka berpikir dan merasa bahwa belajar itu berharga. Semoga apa yang kita gali hari ini bukan hanya selesai saja di ruang Zoom ini, tapi nanti menjelma menjadi aksi nyata di ruang kelas esok hari, Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi MGMP berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap menyalakan cahaya perubahan di ruang-ruang belajar kita. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu, terima Terima kasih Pak kasih Syukron. Terima semuanya. kasih semua. Kak sama-sama. Syukron, terima kasih. Nanti yang tanggamus boleh japri saya, yang ke Bapak ke Mbak Dewi ya. Baik, Atau yang dari Pak. luar kabupaten, ada yang dari umum mungkin bisa menghubungi panitia ya, Terima kasih Pak yang ada Sukron. di flyer itu. Izin izin live ya, Mbak Dewi, Pak Saifuddin Hasan, Ya, Mbak Pak Rizma. Syukron. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Ketemu Pak. lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu di kesempatan. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat istirahat.